Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman sekalian, di dalam surat Al-A'raf, cerita tentang Nabi Adam. Bagaimana kemudian Nabi Adam ini mendapatkan masalah ketika beliau memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya ada cerita di dalam surat Al-A'raf itu ketika Allah menggambarkan bagaimana syaitan itu memberikan sebuah sumpah kepada Nabi Adam, wa qasama lahuma. Jadi kemudian syaitan itu bersumpah, berkosam kepada dua orang itu. Siapa mereka? Yaitu adalah Nabi Adam dan Hawa. Inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya kami itu, syaitan berkata bahwa kami itu kepada kalian itu adalah minan nasihin. Kami sesungguhnya merupakan yang memberikan nasihat. Karena kenapa? Syaitan aja itu berani bersumpah kepada manusia bahwa dia itu adalah termasuk golongan yang baik. Kami ini baik loh sama kamu. Kami ini ngasih nasihat loh sama kamu. Kami ini nggak jahat loh. Nah, jadi kira-kira begitu. Padahal Allah sudah menyampaikan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Jangan dekati pohon ini, jangan dekati pohon yang saya larang ini. Kalau kamu dekati pohon ini, kamu akan termasuk sebagai orang-orang yang zalim. Kamu termasuk orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali Allah juga sampaikan kepada kita, kepada manusia, sesungguhnya innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka itu siapa? Syaitan. Yaitu adalah musuh kalian yang sangat nyata. Mereka pasti ketika datang kepada kalian menyesatkan kalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada kebaikan daripada mereka. Mereka tidak akan berbuat kecuali pasti bohong. Sebagaimana syaitan membohongi Nabi Adam bahwa dia katakan, kenapa tidak boleh mendekati pohon ini? Sedangkan kalau kalian dekati pohon ini, kalian berdua akan jadi malaikat dan kalian berdua akan hidup abadi di dalam surga. Padahal Allah sudah bilang jangan dekati pohon ini, karena kalau dekati nanti termasuk orang yang bermaksiat pada Allah. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah menjadi pelajaran bagi kita. Syaitan itu tidak menggoda manusia secara ekstrim. Syaitan tidak akan pernah menggoda manusia dengan cara yang dipahami oleh manusia. Tapi syaitan menggoda manusia dengan cara-cara yang sangat halus sekali, masuk ke dalam diri manusia, sehingga manusia merasa bahwa ini adalah kebaikan padahal bukan. Ini kuncinya. Sehingga manusia merasa bahwa itu adalah kebaikan padahal bukan. Syaitan melakukan legitimasi tertentu, melakukan pembenaran tertentu, menghias perbuatan-perbuatan buruk sehingga itu seolah-olah menjadi sesuatu yang baik. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Maka syaitan itu kerjanya adalah menghias amal-amal mereka, amal-amal buruk mereka yang dilakukan oleh manusia, dan menampakkan amal-amal itu seolah amal-amal itu adalah sebuah amal yang baik, sebuah amal yang bagus, sebuah amal yang taat. Padahal bukan. Misal ketika ada orang beralasan, loh kenapa kamu ini berbuat maksiat? Iya, saya berbuat maksiat begini karena saya melakukan begini. Pembenaran. Misal ada ini kisah nyata. Seorang suami bermaksiat, berzina di luar. Alasannya ketika ditanya, kenapa kamu berzina? Alasannya, iya karena saya tidak mendapatkan istri saya berbuat taat di rumah. Karena istri saya tidak melayani saya di rumah, karena itu saya bermaksiat di luar. Ini alasan. Lah kenapa seolah-olah baik? Ada lagi ditanya, kamu bermaksiat begini ya? Kamu pacaran ya? Iya memang saya pacaran, tapi ini masih lebih bagus lah. Kenapa? Karena pacaran saya ini membuat saya jadi semangat untuk beribadah, membuat saya untuk kemudian senantiasa senang untuk beristighfar pada Allah. Atau ada juga yang ditanya, kamu sering nonton film porno ya? Iya, tapi ini bagus. Kenapa? Karena saya nonton film porno sambil beristighfar. Masya Allah. Membuat perbuatan-perbuatan seolah-olah kelihatan bagus, padahal itu perbuatan yang sangat buruk. Kenapa kamu melakukan ini? Iya, saya melakukan ini karena ini adalah rezeki. Saya berbuat salah, saya memang berjudi, tapi ini memberikan rezeki bagi banyak orang yang ada di dalam perjudian itu. Ada di dalam bandarnya, saya kemudian kasih rezeki. Orang-orang yang kemudian nyapu di sana, saya kasih rezeki dengan perbuatan dosa saya. Ini perbuatan yang sangat salah. Dan kita lihat apa yang terjadi pada Nabi Adam dan Hawa ketika ditipu oleh syaitan. Maka ketika itu terjadi, mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada maksiat. Jangan remehkan satu perbuatan maksiat walaupun perbuatan maksiat itu kecil. Kenapa? Maksiat itu adalah candu, dan candu itu pasti akan menuntut pada sesuatu yang lebih besar dan menuntut pada sesuatu yang lebih banyak lagi. Maka hati-hati dengan kemaksiatan walaupun kecil. Jangan terjebak pada meremehkan kemaksiatan, dan jangan terjebak juga dalam meremehkan sesuatu yang baik. Karena baik dan buruk itu sama-sama candu. Maka cobalah kemudian kita tahu, cobalah kemudian kita sadari, yang namanya syaitan tidak mungkin menggoda seseorang langsung pada sesuatu yang dia sadari. Misal, dia tidak mungkin menggoda seorang alim, ulama untuk langsung, yuk kita bermaksiat, ini ada cewek, ayo berzina dengan dia. Enggak, tapi yang dia lakukan, syaitan lakukan adalah sedikit demi sedikit.
ini kayaknya ada konsultasi nih, dia cuma mau konsultasi kok, cuma konsultasi berdua-duaan kan nggak apa-apa, yang penting kan kita masih mengingat Allah, mulai berdua-duaan, kemudian ini kan nggak apa-apa, ini kan nggak apa-apa. Tugasnya syaitan begitu, menyediakan polesan, menyediakan sebuah permak, menyediakan sebuah legitimasi seolah-olah itu adalah sesuatu yang baik, padahal kita sedang dijerumuskan dalam maksiat demi maksiat. Dan jangan pandang kecil suatu maksiat, pandang kepada siapa kita bermaksiat. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang senantiasa melegitimasi perbuatan-perbuatan buruk kita seolah-olah itu adalah sebuah perbuatan baik, seolah-olah itu adalah sebuah perbuatan yang layak untuk diterima, padahal itu sama-sama bermaksiat pada Allah. Maka membunuh itu maksiat, membohongi manusia itu maksiat, walaupun mungkin tidak ada kerugian pada manusia itu, tapi tetap saja bermaksiat. Maka tidak bisa dibedakan antara satu maksiat dan maksiat yang lain, tidak bisa kemudian dibandingkan antara satu maksiat dengan satu maksiat yang lebih besar. Selama itu maksiat, jauhi, karena itu pasti akan menghancurkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya, semoga ada kebaikan, dan insya Allah kita berdoa bagi teman-teman yang bermaksiat, ya jangan dijauhi.